Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Lu pernah nggak sih ngerasa udah ngasih semuanya buat seseorang, tapi yang kamu dapat malah kayak angin doang, dingin, cuek, terus ngilang gitu aja. Kayak kamu yang mikir keras, gue salah apa sih? Atau gimana caranya biar dia balik kayak dulu? Nah, ini nih yang sering kejadian, apalagi di zaman sekarang, di mana hubungan itu sering jadi kayak perang dingin, saling tunggu, saling tarik ulur, tapi ujung-ujungnya yang capek cuma satu pihak doang. Dan biasanya yang lebih peduli, ya dia yang paling capek. Sekarang gini, bayangin kamu lagi ada di tengah hubungan yang mulai nggak jelas arahnya. Kamu ngerasa kamu yang selalu mulai duluan, kamu yang ngechat duluan, kamu yang mikir duluan, kamu yang ngejaga semuanya tetap berjalan. Tapi di sisi lain, orang yang kamu pikir peduli juga malah makin menjauh tiap kali kamu deketin. Nah, sebelum kamu makin kebawa emosi dan akhirnya nyakitin diri sendiri karena ngerasa ditolak, kita bahas dulu yuk. Sebenarnya apa sih yang terjadi kalau kamu terus ngejar orang yang justru sengaja menjauh? Kamu tahu nggak sih, gimana kalau dia tuh sebenarnya masih mikirin kamu? Iya, walaupun sekarang kelihatannya dia adem ayem, kayak nggak ada angin, nggak ada kabar, tapi sebenarnya pikirannya tuh masih nyangkut di kamu. Mungkin dia lagi rebahan sambil main HP, jari-jari sih diem aja, tapi pikirannya muter terus soal kamu. Yang dulu sering ngobrol, yang sekarang cuma jadi notif dibaca doang. Chat terakhir kalian tuh udah kayak playlist favorit, diputer terus di kepalanya. Stalking story kamu, jangan ditanya. Tapi ya gitu, kangen diem-diem, gengsi ngomong. Bukan karena kamu nggak pantas, tapi karena dunia ngajarin dia buat nggak gampang nunjukin perasaan. Pride-nya tuh kayak tembok beton, dan diam kamu itu kayak ujian akhir semester. Sekarang, buat kamu yang capek banget ngejar tapi baru dikasih perhatian pas sudah mulai cuek, yang bosen banget sama kode-kode nggak jelas, yang tiap hari ngerasa digantungin kayak jemuran, dengerin nih. Ini bukan sekadar cerita cinta, ini soal cara kita ngerti cara mainnya emosi zaman sekarang. Kamu udah sering dibohongin tentang cinta, disuruh jadi cowok di cewek yang open, jujur, dan ekspresif. Tapi begitu kamu beneran jujur, malah dicuekin. Disuruh usaha, tapi ternyata usaha tanpa dihargain tuh nggak keren, malah kelihatan desperate. Dan tahu nggak, ngejar orang yang lagi menjauh, itu bukan bukti cinta, itu bukti kamu nggak yakin sama diri sendiri. Kamu bukan diciptain buat ngepasin diri biar orang lain nyaman. Kamu tuh punya value, punya tujuan, punya batas. Nggak seharusnya diam seseorang bisa ngacak-ngacak emosi kamu. Sekarang kita bahas kenapa sih kadang orang yang tadinya intens, tiba-tiba jadi dingin, susah ditebak, atau bahkan kayak ngilang dari radar. Biasanya kita mikir, duh, dia udah nggak suka ya. Jangan-jangan lagi deket sama orang lain nih. Padahal, sering banget kasusnya justru kebalik. Dia ngerasa terlalu suka, terlalu peduli, sampai akhirnya takut. Karena makin peduli, makin banyak risiko. Dan risiko buat seseorang, apalagi yang sering denger jangan kasih hati ke orang, itu ngeri banget. Jadi, daripada makin dalam, dia pilih diem. Tapi diemnya bukan karena kamu nggak penting, justru karena kamu nongkrong terus di pikirannya. Dia puter ulang chat terakhir kalian, mikirin tiap kata kamu, ngerasa overthinking sendiri. Gue terlalu banyak ngomong nggak ya? Tapi ya gitu, dia nggak ngechat duluan. Bukan karena dia move on, tapi karena gengsi masih lebih kenceng dari perasaannya. Dalam hati dia mikir, kalau dia peduli harusnya dia yang chat. Tapi, ya, dia juga pengen banget denger kabar kamu. Perasaan versus ego. Dua-duanya tarik-tarikan, nggak ada yang mau kalah. Makanya, jangan gampang ketipu sama sikap dingin-dingin cuek itu. Dia bisa aja tiap malam bengong di kasur, buka chat kamu, udah ketik hey, terus aku kangen, terus hapus. Ulang lagi, terus batal. Sampai akhirnya HP dilempar, bukan karena kesel sama kamu, tapi kesel karena dia pengen nyapa duluan, tapi takut kelihatan lemah. Takut kelihatan kayak dia yang kalah. Jadi apa yang dia lakuin? Ya udah, update selfie kece, upload quotes, strong independent human being. Gitu deh, keluar sama temen, dan pastiin semua itu bisa kamu lihat. Biar kamu mikir, wah, dia beneran happy tanpa gue ya. Padahal sebenarnya dia lagi berharap banget kamu ngerasa kangen kayak dia kangen kamu. Dengerin ya. Nih ya, ini bukan soal kamu lemah atau dia gengsian, tapi emang udah dari sononya kayak gitu. Kita semua tuh hidup di dunia yang dari dulu udah ngajarin, jangan kejar duluan, nanti kelihatan butuh. Jangan terlalu nunjukin rasa, nanti kamu disepelein.
Jadi wajar kalau ada rasa, tapi yang keluar justru sikap dingin. Hatinya pengen banget ngechat, tapi takut kelihatan desperate. Bukan karena kamu nggak worth it, tapi karena dia udah keburu ngebangun citra gua kuat, gua cool, gua nggak butuh siapa-siapa. Ironisnya, makin keras dia usaha buat kelihatan cuek, makin jelas sebenarnya dia tuh keganggu banget sama semuanya. Dan ini nih yang suka bikin orang salah paham. Kamu mulai mikir, wah itu story nyindir gue nggak sih? Atau dia marah, udah bosen ya? Padahal yang sebenarnya perlu kamu lakuin itu justru diem. Iya, nggak usah langsung gercep ngejar. Nggak usah jadi detektif cinta. Cukup tenang, cukup stabil. Karena percaya deh, diem kamu tuh punya power. Diam kamu bisa bikin pikiran dia makin liar sendiri. Dia nggak bakal kangen pas kamu terus-terusan hadir. Tapi dia bakal ngerasa kehilangan pas kamu ngilang. Dan tetap kelihatan happy. Itulah momen kamu jadi highlight di otaknya. Nah ini yang banyak orang nggak lihat. Kadang dia bisa bohong ke semua orang, bahkan ke dirinya sendiri. Bilang udah move on, bilang udah nggak peduli. Tapi coba lihat deh. Tiap kali dia buka profil kamu, lihat nama kamu di DM, terus nggak jadi ngechat. Itu dia lagi berantem sama hatinya sendiri. Dan makin kamu ninggalin kesan yang dalam, makin dia tarik diri. Bukan karena kamu kurang penting, tapi karena kamu terlalu penting. Sampai kehadiran kamu tuh bisa ngacak-ngacak perasaannya. Diam kamu jadi kayak cermin, yang bikin dia mikir, lah, kok dia bisa ya tanpa gue? Jadi pas dia mulai ngejauh, jangan langsung drama. Jangan buru-buru kirim paragraf panjang. Tahan. Tetap chill. Karena banyak banget yang kelihatan cuek padahal sebenarnya dia lagi ribut banget di dalam. Dan orang yang ngerti ini, mereka paham. Diam yang tenang, yang penuh harga diri, itu bukan kelemahan. Itu justru bikin dia makin respect. Karena pas dia lagi ngomong pakai diam, kamu jawabnya pakai kendali diri. Itu yang bikin kamu beda. Di sisi dia, lagi ada perang batin yang kacau banget. Bukan soal logika, tapi soal ego versus hati. Dan kamu tuh bukan bagian dari perangnya, lu cuma pemicunya aja. Kamu ngelihat dia makin dingin, chat makin singkat, respon makin basi, dan kamu ngerasa kayak, udah deh, dia udah males sama gue. Padahal di dalam sana, dia pengen banget bilang, gue kangen, gue benci diem-dieman gini. Tapi egonya langsung bilang, kalau kamu chat duluan, kamu kalah, kamu lemah. Jadi perasaannya dikurung semua. Dia nggak mikir soal sayangnya ke kamu, dia mikir, gimana caranya tetap pegang kendali. Ego dia tuh jadi bos besar, ngatur segalanya. Egonya bilang, siapa yang nyapa duluan, dia yang kalah. Dan buat dia, kalah tuh artinya rentan disakitin. Jadi walaupun hatinya pengen banget nyari kamu, semua ditahan, dimatiin. Dan yang paling sadis, makin dia sayang, makin kuat egonya ngelawan. Karena rasa sayang itu dianggap bahaya, karena kasih kamu kekuatan buat nyakitin dia. Makanya dia juga balas diem pakai diem. Kayak lagi main adu tahan napas. Tiap hari kamu nggak ngechat, dia ngecek. Tiap kamu nggak nyari dia, dia makin gelisah. Tapi, dia nggak bakal nunjukin. Nggak bakal update story mellow, nggak bakal curhat. Yang ada malah makin jaim. Makin kelihatan happy, bahkan bisa aja upload foto lagi hangout atau deketin orang lain. Padahal sebenarnya cuman buat ngetes kamu, buat mancing reaksi. Bukan karena dia udah lupa, tapi karena dia takut. Takut kamu beneran udah nggak nungguin lagi. Takut kalau diam kamu kali ini bener-bener tulus. Bukan pura-pura ngilang, tapi beneran lagi belajar buat move on. Gini ya, hal yang paling krusial banget buat dipahamin semua orang, baik cowok maupun cewek, adalah pas kamu ngejar seseorang yang lagi tarik ulur, sebenarnya kamu tuh nggak lagi deketin hati mereka, tapi kamu lagi ngasih makan egonya. Kamu kayak ngasih bensin ke mobil yang sebenarnya nggak mau kemana-mana. Cuma pengen tahu kamu bakal terus ngejar atau enggak. Dan makin kamu ngejar, makin dia ngegas mundur. Bukan karena dia nggak punya rasa, tapi karena dia ngerasa pegang kendali. Kayak, ya gue menang nih, dia masih ngejar. Tapi, coba bayangin kalau kamu diem, tenang, stay cool, nggak drama, nggak ikut main tebak-tebakan. Di titik itu, dinding yang dia bangun buat nutupin perasaannya mulai goyah. Bukan karena kamu manipulatif, tapi karena kamu nggak bisa dimainin. Kamu tuh jadi kayak kaca yang bikin dia ngaca sendiri. Lah kok dia nggak ngejar sih? Apa dia udah cuek? Apa gue yang salah gerak? Nah, momen ragu-ragu itu tuh justru jadi senjata rahasia kamu. Begitu egonya udah nggak dapat asupan, nggak ada perhatian,
nggak ada kepanikan, nggak ada effort yang biasa kamu kasih. Lama-lama egonya jadi kelaparan. Dan di situ, emosinya mulai berbisik lebih kenceng. Apa jangan-jangan gue salah? Apa dia beneran pergi? Jangan-jangan gue yang terlalu nge-push? Mulailah perang baru di pikirannya. Bukan lagi tentang kamu yang butuh kepastian, tapi dia yang mulai panik dan pengen tahu. Sebenarnya kamu masih peduli nggak sih? Dan boom, tiba-tiba kamu dapat DM random. Apa kabar? Atau, kamu lihat nggak yang gue post kemarin? Ini bukan basa-basi kosong, gengs. Itu sinyal putih, tanda dia mulai nyerah. Tapi inget ya, ini semua nggak bakal kejadian kalau kamu baperan. Kalau kamu malah panik, nanya ini itu, atau ngirim chat panjang lebar, kamu malah masuk ke perang dia. Padahal seharusnya kamu jadi penonton yang kalem, bukan peserta yang kejebak. Kamu harus jadi yang stabil, bukan yang ikut gelombang. Itu yang namanya dewasa secara emosional. Bukan pura-pura cuek, tapi kamu tahu harga diri kamu nggak bisa ditukar sama perhatian yang nggak jelas. Dan yang keren, cewek dan cowok juga, tuh respect banget sama orang yang nggak gampang dipancing emosinya. Kamu mungkin mikir, diam, gue bikin dia lupa. Padahal, diam kamu tuh bikin dia ngerasa kehilangan. Soalnya, diam itu bisa lebih berisik dari kata-kata, apalagi buat yang terbiasa dapat atensi terus. Ketika dia biasa dikejar, biasa lihat orang ngelunak duluan, dan kamu malah tetap tenang, dia bakal ngerasa aneh. Dia bakal mikir, kenapa beda ya? Dan akhirnya dia yang harus bergerak, karena kamu udah nunjukin satu hal penting. Kamu lebih milih ngejaga diri kamu sendiri, daripada ngejar validasi yang enggak pasti. Dan sayangnya banyak orang enggak sadar kalau mereka lagi main di medan perang ini. Mereka mikir ini cinta, padahal mereka lagi dijadiin pion. Tapi kamu, sekarang udah enggak lagi. Karena kamu tahu, di balik setiap aku nggak peduli itu, seringnya ada seseorang yang justru peduli banget. Cuma, dari kecil dia diajarin buat nunggu, sementara kamu diajarin buat ngejar. Jadi, ya kamu yang capek duluan. Skripnya udah lama dibentuk, dari film, lagu, sinetron, bahkan dari teman-teman dan meme. Kita diajarin kalau dia serius tuh bakal ngejar terus. Dan kalau cowok berhenti, berarti dia nggak serius, tapi nggak ada yang ngasih tahu. Kalau kamu terus ngejar orang yang terus mundur, lama-lama kamu kelihatan kayak desperate. Dan desperate bukan cuma nggak menarik, tapi bisa bikin orang ngerasa ilfeel. Bukan karena dia jahat ya, tapi secara psikologis. Effort yang nggak ada batasnya itu kelihatan kayak kamu nggak punya prinsip. Dan itu bikin dia mikir, loh, kok dia lebih butuh gue daripada dia butuh jaga harga dirinya sendiri. Lo mungkin mikir, tapi kan gue romantis, gue berjuang. Tapi di matanya, bisa aja kamu malah kelihatan gampang diganti. Dan, ya, itu pedih sih. Tapi realita, karena di zaman sekarang, yang dihargain bukan seberapa keras kamu usaha, tapi seberapa berani kamu jaga jarak ketika kamu nggak dapet hal yang setimpal. Dia nggak butuh kamu kasih lebih. Dia butuh ngerasain apa jadinya kalau kamu nggak ada. Dia perlu ragu, dia perlu mikir, gue kehilangan nggak ya? Dia butuh ngerasain value lo, bukan dari seberapa sering kamu muncul, tapi dari seberapa kamu bisa tahan buat nggak muncul. Kalau emang dia nggak pantas nerima kehadiran kamu. Jadi gini ya, pas kamu ngejar orang yang sengaja ngejauh, sebenarnya kamu tuh lagi ngirim sinyal yang bilang, harga diri gue bisa dinego kok. Dan begitu dia nangkep itu, susah banget buat narik ulang persepsi itu dari kepalanya. Dia bakal selalu ingat, oh, kalau gue mundur dia makin dekat. Kalau gue cuek, dia makin manis. Kalau gue nggak ngasih perhatian, dia malah mati-matian dapetin gue. Nah, pola kayak gini tuh yang pelan-pelan nyedot semua power kamu, nggak cuma dalam hubungan, tapi juga dalam cara kamu ngeliat diri sendiri. Bro and sis, kamu bukan lagi ikutan audisi cinta. Kamu nggak perlu nunjukin harga diri kamu lewat usaha yang nggak berhenti-berhenti. Orang yang tahu nilainya, nggak bakal ngejar-ngejar validasi. Karena orang yang benar-benar kuat, itu nggak bakal lari ke arah yang ngehina dia. Mereka jalan pelan, elegan, terus nggak nengok ke belakang. Dan yang lebih dalam lagi, orang yang emang pantas buat disayang, itu nggak akan bikin kamu harus berlari lewat sikap dinginnya. Dia bakal nunjukin effort juga. Dia bakal nyamperin, bales energi kamu pakai energi yang sama. Tapi kalau dia nggak ngelakuin itu, setiap chat yang kamu kirim abis dia hilang, itu bukan tanda cinta. Itu tanda kamu lagi ngorbanin diri kamu sendiri. Makanya pas dia tiba-tiba ngilang dan kamu pengen banget ngirimin,
Hai, apa kabar? Biar tetap eksis di pikirannya, coba tahan dulu sebentar. Coba pahamin situasinya. Ini bukan soal kangen, ini ujian. Dia pengen lihat seberapa tinggi harga diri kamu. Dan pas kamu nggak kuat, terus ngechat cuma biar dapet respon, boom, kamu gagal. Bukan karena dia jahat, tapi karena sekarang dia ngelihat kamu sebagai seseorang yang gampang dikontrol secara emosi. Dan dengerin baik-baik, nggak ada orang yang bisa jatuh cinta beneran sama orang yang bisa mereka kontrol semau mereka. Tapi, kalau kamu bisa stay calm, nggak ke-trigger, tetap pada pendirian kamu, di situ kamu ngebalik seluruh permainannya. Kamu keluar dari pola yang biasa. Kamu ngenalin versi kamu yang beda, yang enggak ngemis atensi, yang enggak panik kalau ditarik mundur, yang lebih pilih tenang daripada drama. Dan pas dia sadar kamu nggak main sesuai skrip yang dia kira, disitulah pikirannya mulai berubah. Dari cuek jadi penasaran, dari diam jadi rasa bersalah, dan seringnya, disitulah dia balik. Gitu guys, kadang yang kelihatannya adem justru nyimpen badai. Tapi ingat, bukan tugas kamu buat terus-terusan jadi penafsir sinyal. Tugas kamu itu ngejaga diri, tetap waras, tetap keren, dan tahu kapan harus stay, kapan harus say goodbye. Karena cinta yang sehat tuh bukan tarik ulur terus. Tapi dua orang yang sama-sama mau nyamperin satu sama lain. Tanpa drama, tanpa permainan. Jadi bro sis, kalau kamu lagi ngalamin hal kayak gini, di mana sikap dingin dari dia bikin bingung, ingat, jangan buru-buru bertindak, jangan buru-buru ngejar. Yang kuat tuh bukan yang paling keras ngejar, tapi yang paling tenang waktu diuji. Karena cinta yang sehat nggak datang dari siapa yang menang game tarik ulur, tapi dari dua orang yang akhirnya sama-sama nggak pengen mainin satu sama lain lagi. Jadi, kalau kamu lagi ngalamin situasi kayak gini, inget ya, kamu nggak harus jadi pemain di drama tarik ulur ini. Kamu cukup jadi orang yang ngerti kapan harus stay cool, kapan harus stop. Karena cinta yang bener tuh nggak bikin kamu harus selalu nebak, tapi bikin kamu ngerasa aman tanpa perlu berkompetisi siapa yang lebih cuek. Dan guys, kalau kamu relate sama ini, yuk sharing di komentar, beri like di videonya, hantam aja tombol subsnya. Oke, itu aja buat hari ini, sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa guys, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.